pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintik tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang melarang kita untuk kita campur urusan orang lain. Mari kita dengar baik-baik firman Tuhan ini dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan, tolong supaya kami semua tidak mau campur tangan, resek terhadap urusan orang lain. Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga oleh Roh Kudus kami menjadi orang yang terkendali, kata buah Roh Kudus yang ke-9. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ya. Ayat 21 dan 22. Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Amin. Saudara sekalian, dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan bahwa kita mengikuti jejaknya Tuhan. Arti kata Kristianos itu
Ya, atau diterjemahkan kita Kristiani, itu artinya kita memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Artinya kalau begitu tidak bisa rame-rame dong. Ya. Jadi kita mengikuti Yesus pribadi lepas pribadi. Secara pribadi memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Itulah yang Yesus maksudkan dari firman Tuhan tadi, katanya, tetapi engkau ikutlah aku. Kalau kita serius mengikut Tuhan, dempet kepada Tuhan, dekat kepadanya, kita tidak sempat lagi bergosip ria, mengurus urusan orang lain. Kita tidak sempat lagi melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan terhadap orang lain. Kita biasanya paling rajin kalau orang bilang, ya kata kakak itu begini-begini loh, abang itu. Katanya. Lalu kamu dengar langsung dari, kamu lihat sendiri ya? Enggak lah. Kata orang begini, kata orang. Kata bibi itu begini, kata paman itu begini. Itu sudah bersambung. Paling suka kita campur urusan orang lain yang kita tidak ada hubungan sama sekali dengan hal itu. Ya kalau itu memang urusan dia, apa kita buat? Bila itu negatif, kita berdoa untuk orang itu. Berdoalah kita. Serahkan dia kepada Tuhan. Ya, supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini apa katanya? Jadi rupanya Tuhan Yesus bawa Petrus jalan-jalan. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan orang. Ya, dia bawa jalan-jalan. Di sana baru dinasihati. Itu ayat 15 sampai ayat 17. Ya. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia harus juga dipulihkan 3 kali. Supaya dia kembali kepada posisi semula dan siap, katanya, untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Saudara pemirsa, sampailah di sini kemudian mungkin Rasul Yohanes, dia penulis ini, Rasul Yohanes berpikir, enak aja mereka jalan-jalan sendiri ya. Maka dia menyusul mereka. Ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang kasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Itulah Rasul Yohanes. Dan kemudian apa? Mulailah Petrus ini berpikir macam-macam. Dia bilang, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dan dia mengatakan bahwa itu Rasul Yohanes tidak pernah mati. Ingat, ini ditulis sesudah Petrus meninggal. Sudah dia salibkan dengan kepala ke bawah di Bukit Vatikan. Kan ini tahun 100. Udah lama itu. Udah mungkin 30 tahun. Sebelumnya Petrus sudah meninggal. Waktu ini Rasul Yohanes sudah tua sekali. Jadi banyak orang berpikir bahwa dia tidak mati. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Memang dia kemudian meninggal dan kemudian kuburannya dikuburkan di samping dari Bunda Maria. Karena Tuhan Yesus waktu di kayu salib sudah serahkan ibunya Bunda Maria kepada Rasul Yohanes. Saudara pemirsa, sekali lagi saya mau katakan, walaupun itu urusan pelayanan. Nah, saya berikan contoh misalnya. Ada banyak hamba Tuhan yang merasa minder karena pelayanannya tidak maju berkembang seperti ada gereja yang besar. Satu kali kebaktian orang sampai ribuan orang. Dan untuk masuk ke gereja itu kita perlu antri 2 jam katanya. Baru bisa dapat tempat duduk. Mereka adakan kebaktian 5 kali sehari. Itu pun penuh terus dengan orang. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu bagian dia, porsi dia. Porsi saya berbeda lagi. Ya, misalnya karunia saya, ya terus terang seperti ini. Ya.
Dari mana saya dapat ini? Saya mulai bersama dengan almarhum Reverend John Hartman untuk melayani bersama di RCTI dalam program Geo Studio. Nah, karena itu saya bisa buat program sendiri untuk program televisi, ya, baik di Batam maupun di Kalimantan, ya. Jadi itu porsi saya. Jadi mari kita saudara sekalian menghargai porsi masing-masing, terutama dalam pelayanan. Apalagi masa depan berkenaan dengan umur orang. Tidak usah kita campur tangan. Itu bukan urusanmu, kata firman Tuhan. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jangan urusan orang lain, tapi engkau ikutlah aku. Jadi mari seluruh jemaat, mari kita punya sikap dan posisi mengurus hidup kita sendiri bersama dengan Tuhan, dan tidak pernah resek, tidak pernah ribut, atau tidak pernah bergosip ria untuk urusan orang lain, supaya sudah bisa benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami sudah dengar. Tolong kami supaya kami tidak pernah menggosipkan orang lain atau campur tangan urusan orang lain. Biarlah urusan kami sendiri kami urus. Kami ikut Engkau, berjalan bersama dengan Tuhan, dan percaya bahwa melalui itu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.